Syukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang telah kami terima hingga saat ini. Demikian cepatnya waktu berlalu. Tidak terasa, tahun 2021 ini sudah 11 tahun kami bersama Avail. Album kecil ini sebagai penanda kebersamaan kami dan akan kami persembahkan kepada Cik Guku, mengingat beliau adalah saksi dalam perjuangan kami selama 11 tahun ini. Dan kami rasakan beliau benar-benar begitu dekat dengan kami, selalu ada bersama-sama dengan kami, mendampingi kami bagaikan seorang guru, bahkan seorang ayah. Beliau selalu ada buat kami. Meskipun beliau adalah seorang founder dan seorang presiden of Avail International, namun beliau terasa begitu dekat dengan kami, menyaksikan sepak terjang kami dan juga perjuangan-perjuangan kami. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Cik Guku atas segala hal baik yang boleh kami alami selama ini. Terima kasih Cik Guku, terima kasih atas semua yang telah Cik Guku berikan kepada kami. Dan album kecil ini adalah persembahan ungkapan terima kasih kami dan juga ungkapan syukur kami dalam rangka kami memperingati 11 tahun kami berada di bisnis ini. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada para leader dan juga mitra-mitra kami yang tersebar di seluruh Indonesia atas segala partisipasi dan semangatnya serta komitmennya yang tinggi di bisnis ini. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik, terima kasih atas komitmennya yang senantiasa saling support dan saling mempertumbuhkan selama ini. Terima kasih juga kepada manajemen perusahaan PT Avail Elok Indonesia yang selalu mendukung dan mensupport kami. Dan juga pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Mr. Andy yang senantiasa selalu menjadi transformator ide-ide kami untuk bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Akhir kata, kami berharap melalui Avail ini kehidupan kami semakin hari semakin meningkat. Dan kami berharap di tahun-tahun yang akan datang, tim kami semakin bertumbuh dan semakin kuat. Kerjasama semakin baik dan bisa saling support dan saling mempertumbuhkan, baik dalam satu jaringan maupun di luar jaringannya. Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami karena kami bisa bertumbuh bersama dan hidup bisa bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Teristimewa karena kami bisa mengambil bagian dalam misi besar PT Avail Elok Indonesia, yaitu karena kemunculan kita lebih banyak orang akan dapat menikmati tahap kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Album kecil ini berisi sejarah perjalanan perjuangan kami selama 11 tahun bersama Avail. Semoga kisah perjalanan ini bisa menginspirasi. Terima kasih, Avail number one, Avail number one, Avail number one, and the only one. Sebelum di Avail, saya dulu berprofesi sebagai seorang guru dan juga seorang kepala sekolah. 25 tahun saya menekuni profesi saya sebagai guru dan kini profesi itu sudah saya tinggalkan sejak 9 tahun yang lalu karena saya lebih memilih fokus di Avail. 11 tahun saya berkiprah sebagai seorang networker di Avail. Banyak hal telah saya dapatkan dan juga saya alami, dan bahkan kini saya telah mencapai peringkat tertinggi di Avail saat ini, yaitu Super Crown Manager. Berikut ini sejarah perjalanan saya di Avail sejak saya join hingga hari ini. Saya join di Avail bulan Maret tahun 2010. 3 bulan setelah saya join, saya meraih peringkat Gold Manager. Di sepanjang tahun 2010 ini, kegiatan saya di Avail baru sebatas jualan-jualan produk saja karena produknya sangat bagus dan gampang dijual. Sambil terus melakukan sosialisasi produk dan sosialisasi kesehatan dan juga mulai membangun jaringan. Tahun 2011 kegiatan saya sudah mulai terarah dan sudah mulai melakukan pembinaan-pembinaan secara rutin.
AFAIL Elite Group Mojokerto sudah mulai terbentuk di pertengahan tahun 2011 dan sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan rutin di base camp kami di Jalan RA Basuni nomor 160 Mojokerto, dan sudah mulai berani memasang banner besar di tempat kami, baik di rumah maupun di ruko, dan tertulis di sana sebagai distributor AFAIL Mojokerto. Awal tahun 2012 saya mengikuti training AFAIL Rally di Yogyakarta, tepatnya tanggal 25-26 Februari 2012, dan kebetulan saat itu saya terpilih sebagai best partisipan. Saya bangga sekali karena saya adalah wanita pertama yang terpilih sebagai juara AFAIL Rally. Kemudian pada bulan Maret tahun 2012, yaitu tepatnya 2 tahun setelah saya join di AFAIL, saya membeli mobil pertama saya, yaitu New Grand Livina. Saya bangga sekali dengan mobil ini karena dia adalah mobil pertama yang saya beli dari hasil kerja saya di AFAIL. Kemudian masih di tahun 2012, tepatnya bulan April, saya dipercaya perusahaan untuk membuka AMP di Kota Mojokerto ya. Kemudian bulan Mei tahun 2012 saya mengajukan pensiun dini dari pekerjaan sebelumnya ya. Sebagai guru saya mengajukan pensiun dini dan memilih untuk fokus di AFAIL. Pada bulan Mei tahun 2012, yaitu tepatnya 3 bulan setelah saya mengikuti acara AFAIL Rally di Yogyakarta, saya mencapai peringkat Diamond Manager. Kemudian pada tanggal 3 November tahun 2012, untuk pertama kalinya saya menghadiri acara National Convention AFAIL di Yogyakarta bersama tim AEG Mojokerto. Dan untuk pertama kalinya pada saat itu saya membawa reog, yaitu kesenian khusus dari kota Ponorogo di mana saya lahir. Kemudian dalam acara tersebut saya terpilih sebagai anggota E-Team untuk pertama kalinya, dan juga terpilih sebagai top 10 GM, dan sekaligus di acara itu saya di recognition naik tingkat Diamond Manager. Pada bulan Oktober tahun 2012 saya melakukan perjalanan pertama ke luar negeri bersama AFAIL gratis ya. Banyak hal istimewa terukir menjadi kenangan tersendiri di tahun 2012 ini. Karena tahun ini menjadi tonggak dimulainya babak kesuksesan saya dalam perjalanan kehidupan saya bersama platform AFAIL. Tahun 2013 perkembangan saya di AFAIL semakin signifikan, di mana pada tahun ini impian terbesar saya terwujud, yaitu memberangkatkan umroh ibu saya dan keluarga saya. Ini adalah impian terbesar saya, dan saya rasa memberangkatkan umroh ibu saya ini adalah alasan utama dulu saya join di AFAIL. Oke, kemudian selain bisa memberangkatkan ibu saya umroh, ada hal penting lain yang juga saya alami di tahun ini, yaitu saya diberi kesempatan oleh perusahaan untuk menjadi pengelola center AFAIL untuk wilayah Mojokerto dan sekitarnya. Di tahun 2013 ini juga saya mendapatkan kepercayaan dari Cik Guku waktu itu ya, untuk hadir di acara Go Diamond di Malaysia. Dan setelah itu kami juga menghadiri acara National Convention AFAIL di Malaysia. Tahun 2013 berlalu dengan sangat indah. Tahun 2014 bagi kami adalah tahun yang penuh tantangan dan perjuangan. Kami awali dengan menghadiri acara National Convention AFAIL di Jakarta. Kami hadir bersama tim untuk memeriahkan acara tersebut dengan menghadirkan lagi reog Ponorogo khas tim kami, dan selalu kami hadirkan di setiap acara-acara besar di AFAIL. Pada tahun ini kami juga berkunjung ke pabrik di Cina, pabrik FC di Cina bersama tim, dan mulai mengadakan acara-acara besar di kota-kota besar di Indonesia. Di antaranya kami mengadakan seminar di Medan, Pontianak, juga Bandung, dan juga beberapa kota besar di Jawa Timur khususnya.
Kami juga menghadiri acara National Convention AFAEL di Malaysia dan juga menghadiri gala dinner di Malaysia. Dan yang paling berkesan, kami sempat juga menghadiri acara pernikahannya Mr. Andy di Chiang Mai. Ini sangat berkesan karena ya bagaimanapun juga Mr. Andy kita sangat dekat dengan beliau, dan ketika beliau menikah kami diundang dan itu sangat membahagiakan bagi kami. Dan yang paling saya ingat adalah sepulang kami dari acara pernikahan Mr. Andy, saya ingat sekali pada saat itu ada hambatan untuk pendistribusian FC karena ada masalah yang berkenaan dengan surat izin edar FC. Kami ingat saat itu kami hanya bisa menjalankan green feed saja. Namun itu tidak pernah menyurutkan semangat kami. Kami tetap gigih berjuang bersama platform yang kami cintai ini. Dan semuanya dapat kami lewati. Kami bersyukur karena kami bermitra dengan perusahaan multinasional yang sangat luar biasa ini. Dan di tahun 2014 ini juga kami bersyukur karena kami mampu membeli sebuah mobil lagi untuk anak kami. Jadi mobil kedua kami beli di tahun 2014. Dan kami sangat bersyukur impian kami satu persatu terwujud di tahun 2014 ini. Tahun 2015 merupakan tahun puncak kedua setelah tahun 2012, karena di tahun 2015 ini saya telah mampu menapakkan kaki ke jenjang peringkat yang lebih tinggi, yaitu dari Diamond Manager ke Crown Manager. Meskipun saya tahu Crown Manager ini bukan peringkat tertinggi ya pada saat itu, namun bagi saya secara pribadi ini adalah puncak prestasi kami. Kami benar-benar telah merasakan nikmatnya berprofesi sebagai networker. Kami bisa mengajar di mana-mana, kami bisa keliling Indonesia, presentasi dari kota satu ke kota yang lain, dari pulau satu ke pulau yang lain. Apalagi di tahun 2015 ini kembali kami mendapat amanah dari perusahaan untuk duduk di jajaran tim perusahaan. Saya kira itu bukan hal yang mudah karena kami harus siap kapan saja diminta perusahaan untuk menjalankan tugas kami sebagai seorang leader A-team. Perjalanan ke luar negeri sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Setahun kami bisa 2-3 kali pergi mengadakan perjalanan ke luar negeri, baik secara pribadi maupun bersama dengan perusahaan. Semua ini sungguh sangat layak untuk disyukuri. Dan meskipun di tahun 2015 ini pula suami saya yang tercinta dipanggil Tuhan pergi untuk selama-lamanya, yaitu tepatnya persis 2 bulan sebelum acara convention di Bali. Tahun 2016 merupakan tahun yang sangat spesial bagi kami karena untuk pertama kalinya cikgu kami, Mr. Ko Seng Chen, bersedia datang ke kota kami, Mojokerto. Kota Mojokerto bukan kota besar. Kota Mojokerto adalah kota kecil yang hanya terdiri dari 2 kecamatan, tetapi cikgu kami, Mr. Ko Seng Chen, bersedia hadir di kota kami. Ini sesuatu yang sangat spesial dan sangat membanggakan bagi kami. Dan di tahun 2016 ini juga merupakan tahun tonggak sejarah bagi kami, di mana tahun 2016 ini kami mulai secara nyata mengembangkan jaringan ke luar Pulau Jawa. Kami berkunjung ke Sulawesi, ke NTT, dan kami mulai mengadakan seminar-seminar di kota-kota besar di 2 pulau itu. Tahun 2017 merupakan tahun yang paling berat yang harus kami jalani. Secara pribadi, ini merupakan tahun yang penuh tantangan dan sekaligus merupakan tahun yang penuh dengan berkah yang harus kami syukuri. Kami sangat bersyukur ketika saat saya mendapatkan musibah secara pribadi di tahun ini, ada Mr. Andy dan Mr. Ko yang selalu mendampingi kami. Beliau berdua sangat menguatkan kami sehingga kami mampu bangkit lagi. Tahun 2017 adalah tahun tonggak sejarah di mana kami mulai menapakkan kaki di wilayah Indonesia Timur. Dan kemudian ditandai dengan lahirnya ANP-ANP yang dikelola oleh leader-leader kami,
antara lain AMP Manado, AMP Larantuka, AMP Maumere, dan AMP Bajawa. Meskipun pada akhirnya 2 AMP diantaranya harus tutup, yaitu AMP Larantuka dan AMP Maumere saat ini sudah tutup. Tetapi ini semuanya adalah pelajaran dan ini semuanya adalah sejarah. Di tahun 2017 ini kembali kami mengunjungi pabrik FC di Cina dan sekaligus wisata ke Hong Kong. Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh syukur, di mana di awal tahun kami penuhi dengan menggelar seminar-seminar besar di Maluku Utara, yaitu di kota Ternate, di kota Bacan, dan juga di kota Tidore, serta di Jailolo. Kemudian kami juga masih melanjutkan menggebrak beberapa kota besar di daratan Flores dan Kupang, serta di Sumba. Dan yang paling berkesan adalah kunjungan kami di kediaman Cik Guku di tahun 2018, dan yang paling membanggakan adalah apresiasi yang telah Cik Guku berikan kepada kami, yaitu dengan memasang foto kami di rumah beliau. Kami sungguh sangat terharu sekaligus bangga. Pertumbuhan jaringan kami semakin kelihatan, terutama yang di Indonesia Timur. Leader-leader baru mulai bertumbuh, dan di penghujung tahun 2018 kami menutupnya dengan penuh kebanggaan karena di acara Convention Internasional di Jakarta kami telah mempersembahkan yang terbaik untuk perusahaan, yaitu kami hadir dengan 23 bus besar dari seluruh pelosok tanah air. Dan persembahan kami, pastinya kami sekali lagi membawa reok kami dan mendapatkan penghargaan sebagai penyaji terbaik. Di samping itu, persembahan yang paling kami banggakan adalah karena kami telah melahirkan seorang leader crown manager di acara tersebut. Pada tahun ini kami akhirnya bisa mengunjungi negara yang sudah sejak lama kami impi-impikan, yaitu berkunjung ke Jepang. Meskipun ini adalah wisata pribadi, namun justru itulah yang membanggakan bagi kami, karena bersama Avail akhirnya banyak impian-impian kami terwujud. Tahun 2019 adalah tahun yang penuh tantangan perjuangan bagi kami, namun sekaligus menjadi tahun yang penuh berkah bagi kami. Awal tahun ditandai dengan pembukaan AMP baru di kota Kupang, di mana di sana telah lahir leader baru kami, yaitu Crown Manager Nurdiansah Kasim, yang akan membawa pencerahan bagi kami. Dan di akhir tahun 2019, kami lagi-lagi mengukir prestasi dengan dibukanya AMP baru di Sulawesi Tenggara, dan tepatnya di kota Kendari, yang dikelola juga oleh leader kami, yaitu Asrul Sani. Semoga AMP baru ini juga akan berkembang pesat seperti AMP-AMP yang lain. Kemudian beberapa acara penting telah kami lalui dengan baik di tahun 2019 ini. Di antaranya kami wisata ke Sydney di Australia, wisata yang sudah lama-lama kami idam-idamkan. Dan di tahun ini juga kami memberangkatkan ibunda tercinta pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh bersama keluarga. Semuanya gratis dari Avail. Bersyukur tiada terhingga. Kemudian kami juga ikut memeriahkan acara capacity building di Kota Malang, di mana kami dipercaya perusahaan menjadi salah satu pembicaranya. Kemudian acara yang penting juga yang sangat spesial di tahun 2019, kembali Cik Guku hadir di Kota Mojokerto dalam acara High Tea with Cik Guku. Kami sangat bangga karena beliau mau berkunjung kembali di kota kami. Kemudian di penghujung bulan September tahun 2019, kami mempersembahkan kado spesial ulang tahun untuk Cik Guku, yaitu dengan naiknya peringkat kami ke Super Crown Manager. Jadi berita baik naik SCM ini kami kabarkan kepada beliau, kepada Cik Guku, tepat di tanggal 1 Oktober 2019, yaitu tepat di hari ulang tahun Cik Guku. Tiada hadiah yang paling berharga yang bisa kami berikan kepada beliau selain hanya prestasi kami ini. Dan yang lebih membanggakan kami adalah pada saat kami berkunjung ke pabrik FC di Cina, foto kami telah terpasang di sana bersama para SCM lainnya di seluruh dunia.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Cikuku, terima kasih Afail. Begitu banyak prestasi yang terukir di sepanjang tahun 2019 ini. Tahun 2020 ini adalah tahun yang paling berat, tahun yang penuh tantangan, di mana seluruh umat manusia di seluruh dunia ikut mengalaminya, yaitu kami terdampak akibat pandemi COVID-19 yang telah melanda di seluruh dunia sejak bulan Maret tahun 2020. Semua kegiatan kami berhenti total. Yang semula kami rencanakan akan keliling Indonesia untuk mengadakan pembinaan ke wilayah-wilayah kota terpencil gagal total. Namun demikian kami masih tetap bersyukur karena di awal tahun sebelum pandemi kami masih sempat berkunjung ke Kupang. Dan hasilnya sangat luar biasa, telah lahir sosok leader dari Kupang yaitu Crown Manager Nurdiansah Kasim. Dia naik menjadi Crown Manager tepatnya pada bulan Juli tahun 2020. Ini sungguh sangat membanggakan, di mana dalam kondisi yang sulit semasa pandemi kami masih sanggup mengukir prestasi. Dan meskipun kami tidak bisa pergi kemana-mana, namun kami masih tetap gigih mengadakan kegiatan pertemuan-pertemuan yaitu via Zoom. Hampir setiap minggu kami bisa berkomunikasi dengan para mitra di seluruh Indonesia melalui Zoom. Kami sangat bersyukur, akhirnya kami pun tidak pernah kehilangan waktu untuk berkomunikasi. Kami rutin mengadakan Zoom meeting bersama Mr. Andy dan bersama mitra-mitra dari seluruh Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak pernah menyurutkan semangat kami. Pada masa pandemi ini pun kami mengadakan banyak kegiatan-kegiatan bakti sosial. Terutama kami menyalurkan bantuan dari perusahaan berupa pemberian bantuan kepada mitra-mitra kami yang terdampak COVID-19. Juga kami menyumbangkan banyak sekali Afail Nutrasela, di antaranya di kota Sidoarjo dan juga di Surabaya. Dan juga perusahaan menyalurkan banyak sekali bantuan kepada masyarakat di kota Mojokerto, terutama bantuan untuk mereka atau untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 berupa pembagian sembako dan juga pembagian masker di kota Mojokerto. Kini kita telah memasuki tahun 2021 dan sudah memasuki bulan Maret. Dan itu artinya bulan ini 11 tahun sudah saya bersama-sama dengan Afail. Bersama-sama dengan Mr. Ko, bersama-sama dengan Cikuku, Ciku kami, bersama-sama dengan Mr. Andy, dan juga bersama-sama dengan mitra-mitra saya yang telah bertumbuh dan berkembang di seluruh pelosok tanah air. Banyak yang telah kita lewati bersama di sepanjang perjalanan 11 tahun ini, baik suka maupun duka. Dan tadi saya sudah ceritakan perjalanan saya dari tahun ke tahun, dan ternyata tercatat saya telah banyak mengukir prestasi selama perjalanan saya 11 tahun ini bersama Afail. Terutama sejak tahun 2012 yang merupakan tahun tonggak sejarah bagi kami. Tahun dimulainya kegemilangan kami bersama Afail. Saat dimana waktu itu saya mengambil keputusan penting dalam hidup saya, keberanian saya untuk mengambil keputusan pensiun dini dari pekerjaan saya sebelumnya yaitu guru, dan saya memutuskan untuk fokus di Afail. Beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan dalam sejarah perjalanan saya di Afail ini, antara lain sejak tahun 2012 sampai hari ini saya tercatat sebagai anggota E-Team. Dan ini pastinya merupakan catatan kebanggaan tersendiri bagi kami, karena tidak semua leader berperingkat tinggi bisa duduk di jajaran leader elit sebagai E-Team di Afail ini. Selain itu, ternyata saat saya berperingkat Gold Manager GM, saya pernah tercatat sebagai top 10 GM yang dinobatkan di acara Convention Afail Internasional tahun 2012 di Yogyakarta. Saya juga menjadi best partisipan ketika saya mengikuti Afail Rally tahun 2012 di Yogyakarta. Dan pada saat saya berperingkat Diamond Manager, saya juga pernah meraih predikat sebagai top 5 Diamond Manager
yang penobatannya pada acara AFAIL International Convention tahun 2015 di Bali. Dan yang juga merupakan prestasi bagi saya secara pribadi, yaitu ketika kami berkunjung ke rumah Ciguku tahun 2018. Pada saat itu saya mendapatkan apresiasi penghargaan yang sangat luar biasa, yaitu menerima foto bersama Ciguku, dan kemudian foto itu dipasang di ruang kerja Cikgu bersama dengan foto Bapak Edi Effendi dan juga foto Bapak Asman Bidin, yang kita tahu beliau berdua adalah orang-orang penting di AFAIL. Bapak Edi Effendi adalah 001 AFAIL Indonesia dan Bapak Asman Bidin adalah 001 AFAIL Malaysia. Bagi saya ini adalah apresiasi yang sangat luar biasa. Terima kasih Ciguku. Dan di tahun 2019 akhirnya saya mampu meraih peringkat tertinggi di AFAIL saat ini, yaitu sebagai Super Crown Manager. Kini 11 tahun telah berlalu, kami tetap semangat seperti saat kami mengikuti training AFAIL Rally tahun 2012 yang lalu. Semangat kami tetap membara. Kami tetap akan terus berjuang membersamai mitra-mitra kami di AFAIL ini. Meskipun saat ini pandemi COVID-19 masih melanda negeri ini, namun kami tidak akan pernah patah semangat. Pandemi ini tidak akan pernah menyurutkan semangat kami. Kami tetap rutin mengadakan pembinaan-pembinaan melalui kegiatan online. Zoom meeting saat ini telah menjadi agenda rutin kami. Kami menghadirkan mitra-mitra kami dari seluruh pelosok tanah air untuk mengikuti webinar-webinar yang kami adakan rutin di setiap minggunya. Training produk, training bisnis, dan juga diskusi-diskusi tetap kami giatkan di setiap minggunya. Ciguku yang kami hormati, inilah persembahan kami. Buku kecil ini berisi ringkasan perjalanan kami selama 11 tahun bersama AFAIL. Perjalanan yang penuh dengan liku-liku perjuangan kami bersama tim. Ciguku yang kami hormati, kami yakin dan percaya di tahun-tahun yang akan datang, tim kami akan semakin bertumbuh, dan bertumbuh. Semakin hari, semakin kuat, saling kerjasama semakin baik, dan bisa saling support dan saling mempertumbuhkan, baik dalam satu jaringan maupun dengan jaringan di luar jaringannya. Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami karena bisa bertumbuh bersama dan hidup bisa lebih bermanfaat, baik bagi keluarga dan masyarakat. Teristimewa karena kami bisa ambil bagian dalam misi besar PT AFAIL ELOC Indonesia, yaitu karena kemunculan kita, lebih banyak orang akan dapat menikmati tahap kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. AFAIL number one, AFAIL number one, AFAIL number one, and the only one. Oh, a million dreams for the world where